panjang, muka putih. Pokoknya kalau kalian pernah tahu kuntilanak atau Pontianak kalau di Malaysia, ya itu seperti itu, baju putih, muka putih, rambut panjang. Saya pun akhirnya berteriak, Allah, Allah, Allah. Di tepi kali saya menyinggah, menghilang penat, menahan jerat. Orang tua jangan disanggah agar selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Bagaimana kabar Anda hari ini semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita yang sedikit berbeda dengan konten-konten saya sebelumnya. Kali ini saya akan bicara tentang mistis, tentang kisah seram yang saya alami di sini. Kalian pernah nggak sih pada saat tidur itu seakan-akan bermimpi, dan dalam mimpi itu kalian tidak bisa bernafas, tidak bisa bergerak, bahkan tidak bisa bersuara meskipun berusaha untuk berteriak. Itu seakan-akan terkunci semua. Pernah nggak kalian merasa hal seperti itu? Hal seperti ini orang bilang sering dikaitkan dengan hal-hal gaib, diganggu jin lah, diganggu itulah, sehingga disarankan sebelum tidur bacalah doa-doa agar tidak diganggu oleh makhluk gaib pada saat tidur. Namun di ilmu sains ya, di kajian ilmiah ini tuh ada namanya gitu, disebut dengan sleep paralysis. Itu nanti akan saya jelaskan di akhir video. Kalau ada kesempatan nanti saya akan jelaskan dari segi ilmiah, dari ilmu sains tentang sleep paralysis ini. Oke, kita kembali kepada cerita semula. Saya selama di Malaysia, ketika saya di Sungai Long, ketika saya ada di Sungai Long, ketika saya ada di Kampung Sungai Sekamat, saya tidak pernah mengalami mimpi seperti itu. Namun ketika saya pindah ke Sungai Tua, di rumah flat Sungai Tua ini, meskipun tidak tiap malam, saya sering mengalami hal seperti ini. Seakan-akan saya bermimpi, kemudian ada bayangan datang, bukan hanya bayangan, bahkan dia nampak jelas seperti apa bentuknya. Kemudian dia mendekati saya sampai saya tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas, dan tidak bisa bersuara. Jadi saya pada suatu hari, pada suatu malam gitu ya, pada saat itu saya seakan-akan bermimpi dalam posisi yang sama saat saya tidur. Jadi di bilik yang saya tidur ini ada tandas ya, ada kamar kecil, ada kamar mandi. Nah, saya itu menghadap tidurnya terlentang dengan mengarah ke arah tandas. Nah, kalau saya membuka mata, otomatis pintu tandas itu terlihat gitu ya. Selain di atas, saya melihat ke arah sana tandas. Nah, dalam mimpi saya itu terbangun, kemudian saya melihat tandas itu terbuka. Nah, dari tandas yang terbuka itu, saya mulai merinding guys, asli. Dari tandas yang terbuka itu tiba-tiba ada jin atau makhluk gaib yang menyerupai kawan saya. Dia itu seakan-akan menertawakan saya, memelototi saya, mata terbelalak gitu kan, dan melihat saya sambil menertawakan saya, dan tangan dia tuh seperti ini, seakan-akan mau mencekik, dan dia mendekati saya secara berlahan-lahan guys. Kemudian sambil dia menakut-nakuti saya, jin yang menyerupai kawan saya ini, kemudian tiba-tiba ada makhluk lagi dari pojok, dari atas tuh kan ada sudut kan.
di sebelah pintu atas tuh ada sudut. Tiba-tiba dia keluar dari sana dengan rambut panjang, muka putih. Pokoknya kalau kalian pernah tahu kuntilanak atau Pontianak kalau di Malaysia, ya itu seperti itu, baju putih, muka putih, rambut panjang. Dia kayak bergelantungan gitu di sudut atas pintu itu menghadap ke saya. Saya berteriak, guys. Tapi saya tidak bisa mengeluarkan suara. Dan tadi si jin tersebut yang menyerupai kawan saya pun juga semakin mendekat secara perlahan-lahan. Saya pun ingin bergerak, ingin berlari sekuat tenaga, tapi saya tidak bisa bergerak. Seakan-akan ada yang nahan. Semuanya berat. Mau berteriak pun, memanggil kawan saya yang ada di sebelah saya waktu itu, saya pun tidak bisa. Kemudian secara berlahan-lahan hati saya itu membaca ayat, membaca sholawat, membaca Al-Fatihah secara perlahan-lahan. Akhirnya mulut saya pun juga ikut. Namun masih sangat terasa berat, guys. Masih sangat terasa berat. Sementara dua makhluk yang menyeramkan ini semakin mendekat pada saya secara perlahan-lahan, guys. Dan akhirnya saya berpikir untuk membaca ayat kursi secara perlahan-lahan. Dan saya baca itu saking takutnya ya, itu sampai keliru-keliru gitu bacanya, sampai keliru-keliru, mungkin sampai 3 atau 4 kali baru saya betul membaca ayat kursi itu. Akhirnya secara perlahan-lahan saya mulai bisa agak lancar membaca. Kemudian dua makhluk tersebut tadi itu seakan-akan mulai memudar dan menghilang. Dan saya pun akhirnya berteriak, Allah, Allah, Allah. Sontak kawan saya di sebelah saya ini kaget, guys. Ada apa, dia bilang. Kemudian saya lihat kawan saya lihat matanya. Kemudian saya bilang, kamu jangan lihat saya, kamu menghadap sana. Kawan saya itu seakan-akan bingung dan bertanya-tanya gitu. Tapi mungkin dia tahu karena saya lagi ketakutan, dia tidak banyak bertanya, dia mengikuti apa yang saya katakan. Dia menghadap sana, membelakangi saya, dan saya menghadap ke sana, membelakangi dia. Jadi sama-sama tidak saling melihat gitu. Karena saya dalam benak saya melihat dia, dalam melihat kawan saya ini dalam mimpi saya, dia akan membunuh saya gitu. Dan sampai sekarang, meskipun gak tiap hari, hal itu sering terjadi pada saya, guys. Dan ini sangat mengganggu waktu saya gitu. Kadang saya ingin banget tidur, ingin terlelap, tapi tiba-tiba hal seperti itu datang. Dan itu ketika saya bangun, saya takut untuk tidur lagi. Karena saya sering seperti ini. Ketika saya terbangun dari hal seperti ini, tidak lama kemudian saya tidur lagi, hal itu datang lagi gitu, guys. Jadi bukan saya tersadar dari tidur kemudian saya tidur lagi itu akan hilang, enggak. Ketika saya mulai memejamkan mata lagi itu kemudian badan itu terasa berat lagi. Bersumpah saya merinding. Dan itu terus terjadi sampai saat ini, meskipun tidak tiap hari, sering banget. Kadang karena tempatnya ini ya, kalau saya tidur di sini sering diganggu sama hal seperti itu. Kemudian saya berinisiatif untuk pindah tidur di luar. Ya, di ruang tamu itu kan ada tilam ya. Saya tidur di sana, tetap dia seakan-akan mengikuti saya. Ketika saya mulai menutup mata, tiba-tiba dia badan itu terasa berat lagi. Kalau saya tersadar seperti itu, saya tidak jadi menutup mata, saya tidak jadi tertidur. Saya membuka mata gitu. Dan ini benar-benar mengganggu saya gitu. Dan karena hal itulah saya kalau ke kamar mandi, kalau rumah ini lagi sepi, tidak ada orang, saya tuh benar-benar sangat takut, guys. Benar-benar sangat takut karena ya itu tadi, dalam mimpi saya itu seakan-akan benar-benar nyata di kamar mandi itu ada gitu loh.
karena dia dari sudut atas, dari sudut pintu di atas itu tiba-tiba keluar menampakkan muka sama badannya dengan keadaan badan terbalik, jadi muka ke bawah. Jadi kalau boleh saya contohkan, jadi ya seperti itulah ya, kita tidak bisa menafikan ya bahwa di setiap tempat kita berada pastilah ada makhluk gaib yang beriringan, yang berdampingan dengan kita. Apalagi rumah ya, apalagi rumah itu pasti ada penunggunya. Namun terkadang penunggunya itu tidak menampakkan diri atau menampakkan diri, mengganggu kita atau tidak mengganggu kita gitu. Dan di rumah ini saya sering, ketika tidak ada orang, saya sendiri di rumah ini, kadang saya sering mendengar orang mengetuk pintu dari luar. Tapi setelah saya lihat tidak ada orang. Dan itu sering terjadi guys, sering terjadi. Kayak ada orang ngetuk-ngetuk, kadang keesokan harinya di tempat yang berbeda, atau paginya saya mendengar, nanti sore atau petang saya mendengar dengan nada yang sama, ketukan yang sama, tapi di tempat yang berbeda gitu. Dan nyaringnya itu sama. Dan kadang saya di bilik kawan saya di sebelah ini, meskipun tidak ada orang, tapi seakan-akan di dalam itu seakan kemas-kemas, kibas-kibas bantal lah, dorong kayak semacam ada meja di dalam diketuk-ketuk lah, atau semacam ada orang main kelereng lah. Kan mustahil ada orang yang main kelereng di dalam kamar kalau tidak ada orangnya gitu kan. Dan itu sering banget saya alami. Namun setegar hati saya mencoba, paling itu bintang kecil semacam cicak ke saya sering berpikir seperti itu, memunculkan pikiran itu untuk menetralkan rasa takut saya gitu kan. Dan kalau dalam ilmu sains ya, ketindihan atau yang dalam bahasa medisnya dikenal sebagai sleep paralysis sudah terekam dalam memori publik sejak abad ke-7 Masehi. Banyak yang bilang ketindihan berhubungan dengan aktivitas paranormal atau gaib. Tetapi sebuah penelitian dari Universitas Harvard, Amerika Serikat sebenarnya sudah banyak membongkar fenomena ketindihan yang rupanya berpotensi dialami oleh 30% orang di dunia. Lalu apa ketindihan itu? Pada 2015, peneliti Harvard dan Dennis menggelar beberapa studi yang bertujuan mengungkap misteri ketindihan. Ia menemukan bahwa ketindihan biasanya terjadi ketika manusia memasuki fase tidur rapid eye movement atau disingkat REM. Ketika itu biasanya sedang bermimpi. Saat bermimpi, tubuh memang dilumpuhkan agar kita tak bergerak mengikuti apa yang terjadi dalam mimpi. Jadi penjelasannya adalah ketika mengalami ketindihan, seseorang sebenarnya dalam kondisi bangun atau sadar, sementara sebagian dirinya masih dalam fase REM. Karenanya tubuh masih dalam kondisi lumpuh, jelas Dennis. Jadi kita sebenarnya terbangun dan sadar dengan lingkungan di sekitar kita, Dennis menambahkan. Dennis membeberkan bahwa orang yang mengalami ketindihan biasanya merasa dada mereka ditekan atau ditindih oleh beban yang sangat berat. Jawabannya jelas Dennis masih berkaitan dengan fase tidur REM tadi. Dalam fase itu beberapa otot tubuh di sekitar saluran pernafasan masih lumpuh sehingga kita merasa susah bernafas. Ketika mengalami ketindihan, saluran pernafasan berkontraksi dan kita menjadi sukar bernafas, kata Dennis. Sementara bagi mereka yang ketika ketindihan melihat ada sosok gaib, menurut Dennis itu adalah tipuan otak semata. Pemicunya adalah amigdala, bagian otak yang bertanggung jawab untuk memproses rasa takut. Ketika kita terbangun, meski sebagian tubuh masih dalam fase REM, amigdala menjadi sangat aktif dan lebih aktif dibandingkan ketika kita berada dalam situasi aman.
Otak berasumsi ada ancaman di sekitar kita padahal mata kita tak melihatnya, ujar Dennis. Cara bangun dari ketindihan. Ada satu teknik yang banyak orang akui sangat efektif untuk melawan ketindihan, adalah dengan mencoba fokus dan menggerakkan satu bagian tubuh seperti jari tangan atau jari kaki, tutur Dennis. Ini adalah tandas yang saya ceritakan tadi, di mana jin yang menyerupai kawan saya keluar dari tandas ini, dan hantu yang menyerupai kuntilanak itu berada di atas sana, guys. Nah, itu di sudut sana, tapi dia menampakkan diri di sudut pintu ini. Nah, dengan menampakkan mukanya ke bawah dan badannya di atas. Sejak saat itulah saya menjadi takut ketika saya ada di kamar mandi ini, dan saya pun ketika mandi tidak berani melihat cermin, apalagi di saat saya membasuh muka itu cepat-cepat saya bersihkan lagi, karena ketika saya melihat cermin, muka saya menjadi kayak pocong, guys. Jadi saya menghindari cermin ketika saya membasuh muka. Nah, itu dia cerita yang sedikit seram dari pengalaman saya saat tidur. Apakah hal ini juga pernah terjadi pada saat kalian tidur di rumah atau dimanapun mengalami hal seperti ini? Kalau saya jujur, saya sering mengalami hal seperti ini. Ada dua perspektif yang saya sampaikan tadi, adalah yang pertama dari segi gaib. Dari segi gaib ini mungkin kita bisa ambil hikmahnya, bahwa ketika kita mau tidur sebaiknya kita berdoa agar ketika kita terlelap tidur kita tidak diganggu oleh makhluk gaib. Di samping itu benar atau tidaknya bahwa itu adalah pengaruh makhluk gaib. Yang kedua adalah dari segi medis tadi itu ya, dari segi ilmu sains, bahwa ternyata itu adalah proses dari tubuh kita saat tidur yang menghasilkan imajinasi seperti itu ya, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kalau kalian ada pengalaman sama seperti saya, boleh Anda share, ceritakan di kolom komentar. Kalau Anda suka dengan konten ini, boleh like dan boleh share ke kawan sosmed kalian. Dan jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian selalu update dari konten saya. Baiklah, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.